hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari kita sembah. Mari kita sembah. Mari kita membuka hati kita, saudara. Kita sembah Tuhan kita. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami datang, Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Kami datang, Tuhan, pagi ini, Bapa, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu, Bapa, pagi ini, Yesus. Tuhan Yesusku yang baik, terima kasih Yesus. Kami sembah Tuhan Yesusku. Kami sembah Engkau Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, kami membuka hati kami Tuhan pagi ini Bapa, dengan persembahan kami, dengan pujian kami Yesus. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesusku yang baik. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau mati Tuhan Yesus. Karena kami Bapa, karena kekurangan kami, karena dosa kami Tuhan Yesusku. Tuhan, biarlah Tuhan pagi ini Tuhan kami datang menyembah-Mu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesusku, inilah kami Bapa, inilah kami Yesus di dalam Zoom kami ini Bapa. Kami berserah kepadamu Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan. Jamalah kami Yesus, jamalah kami Tuhan dengan seruan hati kami. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Yesusku yang baik. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhanku. Terpujilah namamu Yesus. Kami tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu Yesus. Kami hanya bisa menyembah, menyembah, menyembah-Mu Tuhan. Itulah yang kami berikan bagi-Mu Tuhanku yang baik. Tuhan Yesus, ini hati kami Tuhan. Inilah hidup kami Bapakku yang baik. Haleluya, terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu pagi ini Bapa. Seberapapun kami Tuhan dalam Zoom ini Bapa, tapi Bapa Engkau hadir dalam Zoom kami ini Tuhan. Karena Engkau Yesus yang kami puji, kami tinggikan nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Engkau baik. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita ini saudara dari awal lagi. Kita selalu merindukan Tuhan dalam hidup kita setiap waktu, setiap detik. Kita jangan melupakan Tuhan karena Dia sangat baik bagi kita. Kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan, saudara. Tapi biarlah kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.
Itu yang Tuhan inginkan kepada kita, agar kita selalu mengingat Dia, kebaikan Dia. Hanya itu yang Tuhan inginkan dari kita, selalu mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Kita akan mengangkat pujian, kita akan mendengarkan firman Tuhan ntar yang dibawa oleh hambanya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lagi dari awal, satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, sekali lagi, ku mengasihimu. Serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami Yehova Jireh, Engkau Bapa layak kami tinggikan, kami permuliakan. Di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat karena Yesus sungguh baik mengasihi kami. Kalau malam boleh kami lalui Tuhan semua karena berkat dan pertolongan, karena Engkau memberikan kami anugerah yang begitu indah ya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, di pagi hari ini kami datang bersujud, bersyukur kepadamu ya Tuhan, mensyukuri rahmat yang Engkau beri bagi kami, yang senantiasa Engkau menjamah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau waktu kami boleh beri karena Yesus sangat baik mengasihi kami. Terlebih kami mendahulukan Engkau dalam hidup kami Tuhan, karena kami sadar di luar Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sebentar mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menjamah hati kami Tuhan, agar kami yang mendengar firman-Mu dilawat oleh Tuhan dan yang menyampaikannya. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, supaya firman yang senantiasa hamba bacakan, hamba sampaikan, senantiasa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa, kuduskan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya bahwa roh Tuhan mengurapi kami agar firman-Mu layak di dalam kehidupan kami, supaya kami berkenan-Mu. Terima kasih kami dengarkan nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Yesus Kristus di pagi hari ini. Napas yang kita miliki hingga detik ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari yang indah ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Galatia 5
ayat 1 dan 13. Galatia 5 ayat 1 dan 13. Jika kita sudah menemukan, saudaraku, di dalam Alkitab kita atau di handphone kita, saya atau kita bersama-sama untuk membacanya. Ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian firman Tuhan, diberkatilah kita yang mendengarkan dan yang menyampaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita tentu mempersiapkan hati kita setiap detik, bahkan setiap saat untuk hadirat Tuhan. Terutama kita yang sering dan selalu mendengar firman Tuhan, karena kita percaya bahwa kita berkemenangan, kita ada di dalam Tuhan karena kita sering mendengarkan firman Tuhan dan selalu menunggal dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang hidup dalam kehidupan kita. Saudara, Yesus pagi hari ini, arti kemerdekaan, kekristenan dalam berbangsa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, suasana saat ini adalah untuk memeriahkan kemerdekaan negara kita, yaitu Republik Indonesia. Tentu segala sesuatu yang ada di Indonesia ini saat ini sudah mempersiapkan, ada perlombaan, ada segala sesuatunya. Tuhan sudah mempersiapkan masing-masing. Dan demikian juga di gereja kita, kita sudah mempersiapkan, bahkan panitia sudah mempersiapkan dari kemerdekaan tersebut. Kemerdekaan seperti bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di sana jelas bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia atau di atas bumi ini harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan mendambakan setiap orang untuk kebebasan bertindak. Namun harus memposisikan kita tidak bertentangan dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di setiap negara. Namun seringkali kita tidak mendapatkannya karena kita atau masyarakat memang belum benar-benar memahami makna kemerdekaan itu sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di negara kita saat ini benar-benar bangsa kita telah mengalami kemerdekaan mulai tahun 1945. Itu benar-benar dirasakan sebagian di negara kita, terutama khususnya di Jawa Barat, itu yang dahulu sangat merasakan arti kemerdekaan. Bagaimana di luar daerah? Karena dilihat daripada pembangunan itu mayoritas didahulukan di Jawa Barat. Apakah Jawa Barat sudah benar-benar semuanya sudah makmur atau maju? Masih kita boleh melihat survei mengatakan sebahagian. Tetapi hidup dalam pemerataan sekarang ini, setelah di tahun terakhir ini adalah kita sudah melihat. Berarti semua bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia hampir mengetahui bahwa makna kemerdekaan itu bagi sebuah bangsa itu sangat nyata. Terlebih bangsa kita Indonesia, karena pemerataan pembangunan dan ekonomi boleh dirasakan sehingga ada kemakmuran
bagi bangsa itu sendiri dan terutama bagi rakyatnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memaknai makna kemerdekaan itu bagi secara kedagingan, mungkin kita akan menilai hal-hal yang berbentuk jasmani. Tetapi makna yang seutuhnya adalah kemerdekaan bagi kita sebagai anak Tuhan, orang yang sudah diberkati dan sudah diperkenankan Tuhan menjadi merdeka di hadapannya. Tentu kita akan mengetahui hati kita, apakah kita sudah benar-benar merdeka di dalam mengikut Tuhan Yesus. Merdeka itu artinya boleh merasakan sukacita. Itu namanya orang merdeka atau berkemenangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin bahwa jemaat Tuhan yang ada di Harapan Indah, saya percaya semua kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Karena kenapa? Ya, kita melihat dari kesukacitaan atau kesetiaan jemaat Tuhan yang di Harapan Indah maupun di Harapan Elok. Dan kita percaya kemerdekaan itu benar-benar semakin kita isi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berikut pemaparan akan kemerdekaan, bahkan makna kemerdekaan kekristenan itu sendiri, yaitu tanpa penjajahan atau tanpa intimidasi ataupun tekanan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, makna daripada kemerdekaan itu adalah bebas, tanpa ada penjajahan lagi, tanpa ada intimidasi atau tekanan-tekanan dari manapun. Kita boleh merasakan pribadi lepas pribadi ketika kita merasa kita belum merdeka atau belum menang, maka tekanan-tekanan itu boleh kita rasakan. Tetapi ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka kita dapat mengoreksi benar-benar hidup kita dan memaknai kemerdekaan itu sebuah kemenangan yang sangat luar biasa dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, sehingga pada saat ada tantangan, ada rintangan, boleh kita senantiasa kuat di dalamnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan yang kedua, hidup yang mampu mengalahkan setiap musuh untuk meniadakan rasa takut. Hidup yang mampu mengalahkan setiap musuh yang meniadakan rasa takut. Jadi saudaraku, yang kedua ini adalah kita harus mampu mengalahkan rasa ketakutan kita, rasa kekhawatiran kita. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita harus mampu mengalahkan apapun yang ada, rintangankah, permasalahan apapun yang kita hadapi, kita mampu. Karena apa? Kita tidak takut karena Yesus menolong kita. Lalu yang ketiga, hidup untuk mengalami rencana Tuhan Yesus Kristus dengan sempurna. Kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita harus mengalami rencana-rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita dengan sempurna. Maka ketika kita mengalami apapun, ketika firman Tuhan itu sudah sempurna, maka kita buat untuk menjalankan kehidupan itu hari lepas hari. Tidak ketika ada pergumulan, ada permasalahan, sehingga kita sepertinya sangat susah untuk mengendalikan, sepertinya tidak ada jalan keluar, sulit kita mengelola permasalahan tersebut. Lalu kita bertanya, apakah sudah benar-benar saya merdeka? Lalu pada saat kita datang kepada Tuhan, kita merenungkan betapa besarnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh merasakan arti kemerdekaan itu seutuhnya dalam pribadi lepas pribadi. Saya percaya bahwa kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, hidup kita akan berubah. Hidup kita akan kuat
ketika kita mengalami badai maupun topan dalam pergumulan kita, keluarga lepas keluarga, baik di pekerjaan, baik dimanapun, kita mampu dan kuat untuk mengalahkannya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sudah benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan. Sehingga kita akan mengalami kemerdekaan jasmani ataupun secara rohani. Secara pribadi juga pada umumnya, walaupun dalam prosesnya kita mengalami banyak hal yang kita temukan, supaya menjadi kekristenan yang sejati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi merasakan bagaimana caranya supaya kita menjadi kekristenan yang sejati. Kita harus setia dan taat di dalam mengiring hadirat Tuhan. Jangan dikit-dikit ada pergumulan, ada permasalahan, kita langsung bersungut-sungut. Sepertinya saya sudah ditinggalkan Tuhan. Sepertinya ini saya, kita menjerit. Memang seringkali di dalam kedagingan ini, manakala ada masalah, kita baru datang berseru kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan di pagi hari ini, supaya kita mampu, supaya kita setiap saat dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita cara dengan Tuhan dalam segi kemerdekaan secara kemenangan dalam pribadinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang untuk itu jadilah orang-orang yang merdeka. Apabila kita dapat memiliki kesadaran terhadap kebebasan, bermakna positif dalam kehidupan kita. Kita maknai dengan secara positif makna daripada kemerdekaan yang sesungguhnya. Lalu kita bertanya dalam hati kita, apa sih arti dari kemerdekaan itu dalam kehidupan saya? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat memberi kesimpulan dalam khotbah di pagi hari ini, bahwasanya kemerdekaan itu harus dipahami dan direbut oleh semua bangsa, menjadi pengorbanan dalam hubungan kita dengan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kita dalam Roh Kudus untuk menghasilkan karya-karya kemerdekaan yang positif di dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, sebab Yesus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan raihlah kemenangan merdeka di dalam Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya ketika kita sudah merdeka, jangan lagi kita mau dikenakan kuk perhambaan. Perhambaan artinya di sini adalah kita masuk lagi ke dosa yang sudah kita lalui. Jadi kita harus benar mempertanggungjawabkan aturan tersebut di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya bahwa kita jemaat Tuhan, terutama yang ada di Zoom di pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Sebagaimana Tuhan sudah memerdekakan kita, demikian juga bangsa Indonesia saat ini. Suasana hari ini adalah suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Biarlah kita semua sama-sama merasakan makna daripada kemerdekaan itu. Secara pribadi, apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan? Ketika kita sudah benar-benar dimerdekakan Tuhan, maka ketika ada masalah, ada pergumulan, kita dimampukan untuk menyelesaikan
atau menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian mungkin firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Tetaplah kita merdeka karena Yesus sudah memerdekakan kita dengan sungguh-sungguh, dan kita tetap hati kita teguh, kita taat dan setia bahwa Yesus akan mengasihi kita sepanjang masa. Merdeka, merdeka, merdeka untuk kita semua. Demikian firman Tuhan yang singkat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa buat renungan yang singkat yang hamba sampaikan ya Tuhan. Apa yang keluar kalimat demi kalimat dari bibir hamba-Mu senantiasa menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan, karena Engkau yang hidup di dalam firman-Mu. Sebagaimana Engkau berkata di pagi hari ini, supaya kami sungguh-sungguh dan iman kami teguh, sehingga Engkau sudah memerdekakan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami mengalami segala masalah, bahkan rintangan pergumulan, pribadi lepas pribadi, kami kuat. Karena Yesus sudah memerdekakan kami. Karena Yesus sudah memenangkan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari itu sudah mendengarkan firman, biarlah itu benar-benar memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Roh-Mu yang kudus selalu menguduskan firman-Mu sehingga menjadi kehidupan baru dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik Tuhan, sehingga kami ada mengalami perubahan ketika Yesus sudah memerdekakan hati kami yang sesungguhnya ya Tuhan. Kami menang mengalahkan segala permasalahan, segala pergumulan yang kami hadapi. Kami tidak khawatir lagi karena Yesus sungguh baik mengasihi dan menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan, doa hamba di pagi hari ini. Berkati kami semuanya dengan kuasa-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Hanya Yesuslah yang senantiasa kami tinggikan, dan Yesuslah yang kami permuliakan. Segala hormat dan syukur bagi-Mu-lah kami naikkan, dan kami aminkan firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mensyukuri firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Glory, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang dua syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih atas kasih anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami telah diberkati oleh kebenaran firman Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Karena benar-benar ketika kami percaya kepada Yesus Kristus, maka kami telah dimerdekakan. Sesungguhnya kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Apa kami minta berdoa kepadamu untuk pelayan-pelayan-Mu yang terlibat pada pagi hari ini. Engkau tolong tutup bungkus mereka. Engkau pakai mereka lebih heran, lebih lagi ya Tuhan, untuk memuji dan melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa buat gembala kami dan ibu gembala kami. Kami minta kepada Tuhan untuk Engkau pakai mereka lebih heran, lebih luar biasa lagi dalam kemuliaan-Mu Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa itu dimenangkan oleh Tuhan dalam gereja kami, baik di gereja kami Harapan Indah, Harapan Elo dan Segara City. Kami percaya bahwa kemuliaan Allah boleh terjadi dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu gembala kami, bahkan keluarganya, anak-anaknya, cucunya diberkati Tuhan. Bapak dalam surga, kami berdoa buat Bapak Ibu gembala kami, Bapak pendeta kami serahkan dalam tangan. Kau berkati keluarganya, berkuati semua pelayan-pelayan mereka. Kau pakai lebih heran, lebih luar biasa. Melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Walaupun pergumulan hamba-Mu, kami percaya bahwa Tuhan telah siapkan dalam pernikahan anaknya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati dan menolong semua. Apa dalam surga kami berdoa buat kami-kami yang ada dalam Zoom ini. Kami serahkan semua dalam tangan dan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang punya kuasa untuk menolong memberkati kami. Walaupun ada pergumulan kami percaya bahwa Tuhan Yesus membukakan jalan bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau menemani kami. Dimanapun kami berada, Engkau berikan kekuatan kepada kami. Karena kasih anugerah daripada Yesus Kristus yang luar biasa di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapak, pada saat ini kami berdoa juga buat rencana-rencana kami Bapak di gereja kami. Yaitu gereja kami mempunyai rencana untuk memiliki gereja 1000 kursi. Kami percaya bahwa oleh karena kasih-Mu yang luar biasa, Engkau akan memberikan itu bagi kami. Karena kami tahu bahwa Allah kami Allah yang kaya, Allah yang luar biasa. Pada dalam surga kami juga berdoa buat menara doa yang ada di tempat hamba-Mu. Kami minta kepadamu ya Bapa Gembala kami, biarlah Tuhan selalu mendatangkan pendoa-pendoa ya Tuhan di tempat di mana ibadah dilaksanakan di sana, doa-doa syafaat dilakukan di sana. Biarlah kasih karunia Allah senantiasa menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami semua. Bahkan lewat doa-doa itu Bapa, kami juga diberkati. Semua wilayah di tempat didoakan, kami percaya bahwa ada berkat-berkat melimpah-limpah. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Apa dalam surga kami juga berdoa buat anak-anak kami dari TK sampai pemuda. Kami serahkan semua mereka dalam tangan-Mu Bapa. Engkau pakai anak kami lebih hebat, lebih luar biasa. Engkau berikan kepada mereka kepintaran. Bahkan Engkau berikan Roh Kudus bernaung dalam hati mereka. Sehingga anak-anak kami benar-benar anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan dan takut akan orang tua. Mereka akan selalu memberikan diri mereka untuk kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih juga di hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan kami Bapa. Lewat kemerdekaan ini kami percaya bahwa kami juga benar-benar dimerdekakan. Karena Yesus yang telah memerdekakan kami terlebih dahulu. Kami percaya Bapa segala penindasan di negara ini dipatahkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau akan menolong memberkati bangsa kami. Pemimpin-pemimpin kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik dari presiden sampai kepada pemimpin-pemimpin yang paling bawah. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu Bapa. Engkau pakai mereka lebih heran, lebih luar biasa. Bahkan Engkau memberikan kepada mereka ide-ide yang bagus, ide-ide cemerlang di dalam mengembangkan amanah untuk mengembangkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja kami Bapak. Baik gereja kami di Harapan Elo, Harapan Indah, dan Segera City. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Jemaat-jemaat-Mu Bapak, Engkau pakai mereka, Engkau berikan roh hikmat marifat daripada-Mu. Engkau satukan kami dalam ikatan kasih persaudaraan dalam Kristus Yesus. Sehingga visi misi kami benar-benar terwujud. Karena Tuhan selalu beserta dengan kami semua. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di bangsa kami, bangsa Indonesia. Bahkan di seluruh dunia. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Bapa. Engkau berikan kepada mereka pengajaran-pengajaran yang benar. Lepaskan mereka daripada pengajaran-pengajaran salah, yang sesat, yang bisa membawa jemaat dalam kegelapan. Kami minta kepada Yesus Kristus, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu agar benar-benar dalam pembinaan gereja-gereja akan benar-benar untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, itulah doa dan pengharapan kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari kita angkat dua tangan kita. Mari kita mau angkat dua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk di besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Baik, salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, mungkin karena semua mempersiapkan untuk perayaan